Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Alana Salsabila, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA dan Pak Supriyono MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai upaya pengembangan nilai-nilai pendidikan multikultural di sekolah pada era pandemi COVID-19. Berikut pembahasannya. Yang pertama, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural yakni wawasan mengenai sifat dan sikap yang menjunjung tinggi nilai toleransi akan kemajemukan budaya yang dimiliki Indonesia, baik merupakan suku bangsa, agama, profesi, adat, dan sebagainya yang berbeda antar daerah. Pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengedepankan pluralisme budaya. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai multikultural yang terdapat dalam pendidikan multikultural antara lain nilai toleransi, saling menghargai, saling menghormati, kebersamaan, persatuan, kerjasama, dan nilai solidaritas. Nilai-nilai tersebut dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nilai-nilai yang tertanam pada diri setiap peserta didik berbeda satu sama lainnya, karena lingkungan tumbuh dan berkembang yang berbeda. Lalu selanjutnya, pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar pada masa pandemi. Pandemi yang membuat ditiadakannya kegiatan pembelajaran tatap muka digantikan dengan pembelajaran daring, membatasi ruang gerak tenaga pengajar untuk mengajarkan materi-materi pendidikan kepada peserta didik. Namun, peserta didik tidak dapat menyerap materi pelajaran secara maksimal melalui pembelajaran daring. Oleh sebab itu, para guru diharapkan memanfaatkan kreativitas dan inovasinya dalam mengajar. Dalam mengajarkan pendidikan multikultural, para guru dapat memanfaatkan berbagai media yang menarik yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah. Lalu yang terakhir, pengembangan nilai-nilai multikultural melalui pendidikan multikultural. Pengembangan nilai-nilai multikultural dapat dilakukan melalui 5 dimensi. Yang pertama yakni dimensi integrasi isi atau materi, atau content integration. Pemberian keterangan melalui keywords pembelajaran. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural. Lalu yang kedua, dimensi konstruksi pengetahuan atau knowledge construction, yaitu suatu dimensi di mana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri. Lalu yang ketiga, dimensi pengurangan prasangka atau prejudice reduction. Pada dimensi ini, guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya. Pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergrup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Lalu yang keempat ada dimensi pendidikan yang sama atau adil, atau equitable pedagogy. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama atau cooperative learning, dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif atau competition learning.
Lalu yang terakhir, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial atau empowering school culture and social structure. Dimensi ini penting dalam memberdayakan budaya manusia yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial di sekolah yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beraneka ragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat. Misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstrakurikuler, dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.